Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif. Video ini dibuat dengan tujuan sebagai pembelajaran sistem AC mobil untuk siswa jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Dalam video ini akan dibahas tentang pemeriksaan dan perbaikan sistem AC mobil yang meliputi pemeriksaan tekanan sistem AC, pengosongan freon, pemvakuman, penambahan oli kompresor, pengisian freon dan pemeriksaan kebocoran pada sistem AC mobil. Kegiatan praktek pada video ini dilakukan oleh Ananda Jalwi Caksono dengan dibantu oleh Ananda Ramadan Dedi dan Adi Pratama. Mereka adalah siswa kelas 3 TKR 3 SMK Gajah Mungkur 1 Riantoro, tahun pelajaran 2021-2022. Sebelum memulai praktek, kita gunakan alat pelindung diri untuk keselamatan kerja. Kemudian, kita siapkan peralatan dan bahan untuk kegiatan praktek ini. Berikut ini adalah peralatan dan bahan untuk kegiatan praktek sistem AC mobil. Kegiatan praktek pertama, yaitu pemeriksaan tekanan sistem AC. Langkah kegiatan sebagai berikut: siapkan manifold gauge, dan pastikan keran tekanan tinggi dan tekanan rendah dalam kondisi tertutup rapat. Pasang kopler selang biru pada katup servis tekanan rendah dan kopler selang merah pada katup servis tekanan tinggi. Perhatikan hasil pemeriksaan pada tekanan awal. Seharusnya, pada tekanan rendah dan tekanan tinggi, nilainya hampir sama. Tulis hasilnya pada lembar report sheet. Langkah berikutnya, hidupkan trainer AC dan hidupkan sistem AC. Posisi saklar blower maksimal dan saklar temperatur maksimal. Perhatikan hasil pemeriksaan tekanan. Seharusnya, pada pemeriksaan yang sebenarnya, kita tunggu kurang lebih 5-10 menit sampai jarum pada manifold gauge stabil. Tulis hasil pemeriksaan tekanan saat AC dihidupkan pada lembar report sheet. Setelah selesai pemeriksaan tekanan saat sistem AC hidup, matikan sistem AC. Kegiatan praktek kedua, yaitu pengosongan freon dari sistem AC. Langkah kegiatan sebagai berikut: siapkan nampan atau ember berisi air untuk pembuangan freon. Posisikan ujung selang kuning berada dalam air. Lakukan pengosongan freon dengan membuka keran tekanan rendah atau biru. Setelah tekanan merangsur turun, buka keran tekanan tinggi sampai tekanan berada pada 0 PSI. Kegiatan praktek ketiga, yaitu pemvakuman sistem AC. Kegiatan ini bertujuan untuk membuang udara dan uap air dalam sistem AC. Pemvakuman ini harus dilakukan sebelum pengisian freon baru pada sistem AC. Langkah kegiatan sebagai berikut. Siapkan pompa vakum dan hubungkan selang kuning pada pompa vakum. Hidupkan pompa vakum, dan perhatikan proses pemvakuman. Kegiatan ini seharusnya dilakukan kurang lebih 10 menit, untuk hasil yang optimal. Pemvakuman dilakukan sampai jarum indikator tekanan rendah pada manifold gauge, menunjukkan nilai 30 PSI di bawah 0, atau 76 hidragirum. Setelah pemvakuman selesai, tutup keran tekanan rendah dan tekanan tinggi. Kemudian matikan pompa vakum. Setelah itu, tunggu beberapa saat sambil memperhatikan jarum indikator pada tekanan rendah. Jika jarum tidak bergerak atau masih pada posisi semula, maka tidak ada kebocoran pada sistem AC. Sebaliknya, jika jarum berangsur-angsur bergerak kembali ke angka 0, maka terdapat indikasi kebocoran pada sistem AC. Kegiatan ini seharusnya dilakukan kurang lebih 10 menit, untuk memastikan ada tidaknya kebocoran pada sistem AC. Tulis hasil pemvakuman pada lembar report sheet. Kegiatan praktek keempat, yaitu penambahan oli kompresor. Ada dua cara dalam penambahan oli kompresor ini. Pertama, dengan memanfaatkan kevakuman pada sistem AC. Cara ini dilakukan setelah proses pemvakuman selesai. Langkahnya sebagai berikut. Siapkan oli kompresor secukupnya, kemudian masukkan ujung selang kuning pada oli tersebut. Buka keran tekanan rendah sedikit demi sedikit sampai oli terhisap, dan segera tutup keran setelah selesai. Kegiatan ini harus dilakukan dengan cepat, jangan sampai udara juga ikut terhisap ke dalam sistem AC. Jika ternyata udara ikut terhisap, maka harus dilakukan pemvakuman kembali. Cara kedua, yaitu dengan memasukkan oli menggunakan pompa vakum. Cara ini dilakukan jika penambahan oli cukup banyak. Langkahnya sebagai berikut. Siapkan oli kompresor secukupnya. Hubungkan selang kuning pada pompa vakum. Lepaskan ujung selang biru pada manifold gauge, kemudian celupkan ke dalam oli tersebut.
Hidupkan pompa vakum, kemudian buka keran tekanan tinggi secara perlahan. Oli akan terhisap ke dalam sistem AC dan masuk ke saluran hisap kompresor. Setelah selesai, matikan pompa vakum. Setelah pengisian oli dengan cara ini, maka harus dilakukan pemvakuman sebelum pengisian freon baru. Kegiatan praktek kelima, yaitu pengisian freon. Pengisian freon ini dilakukan setelah sistem AC benar-benar vakum. Langkah kegiatan sebagai berikut. Hubungkan selang warna kuning pada tabung freon. Buka keran pada tabung freon. Kendurkan mur selang kuning pada manifold gate, sampai terdengar suara mendesis. Kegiatan ini bertujuan untuk membuang udara yang terjebak pada selang kuning. Pengisian freon pertama dilakukan melalui jalur tekanan tinggi, yaitu memasukkan freon dalam bentuk cair. Posisikan tabung freon terbalik dan berada di atas sistem AC. Buka keran tekanan tinggi dan perhatikan jarum indikator tekanan tinggi, kurang lebih menunjukkan angka 50 PSI. Tutup keran tekanan tinggi setelah freon terisi. Yang harus diperhatikan pada pengisian freon cair ini, jangan membuka keran tekanan rendah dan menghidupkan sistem AC, karena dapat merusak kompresor AC. Pengisian freon berikutnya, dilakukan melalui jalur tekanan rendah. Hidupkan sistem AC, dan posisikan tabung freon tegak, supaya pengisian freon ke dalam sistem berupa gas. Buka keran tekanan rendah, dengan memperhatikan jarum indikator manifold gate. Pengisian freon dilakukan sampai indikator jarum tekanan rendah, menunjukkan angka antara 21 sampai 29 PSI, dan tekanan tinggi, antara 200 sampai 213 PSI. Banyak sedikitnya pengisian freon ini, seharusnya disesuaikan dengan jenis kendaraan dengan melihat manual book kendaraan tersebut. Sebagai contoh pada Toyota Avanza. Pengisian freon dilakukan sampai tekanan tinggi, menunjukkan antara 198 sampai 228 PSI, atau kurang lebih 400 gram. Jika pengisian sudah selesai, tutup keran tekanan rendah dan keran pada tabung freon. Cek temperatur pada kisi-kisi saluran evaporator, suhu ideal antara 3 sampai 8 derajat Celcius. Suhu evaporator juga dipengaruhi suhu pada ruangan kabin. Setelah selesai pengecekan temperatur, selanjutnya matikan sistem AC dan lepas kopler selang tekanan tinggi dan rendah. Tulis hasil pengisian freon pada lembar report sheet. Kegiatan praktek ke-6, yaitu pemeriksaan kebocoran pada sistem AC. Siapkan leak detektor, untuk pengecekan kebocoran. Cek kebocoran pada semua komponen sistem AC secara berurutan, terutama pada sambungan antar komponen. Tulis hasil pemeriksaan pada lembar report sheet. Kegiatan praktek selesai, rapikan peralatan dan bersihkan area kerja. Berikut ini juga dijelaskan, cara memasang keran pada tabung freon kecil atau kaleng. Siapkan tabung freon kaleng beserta keran. Putar keran berlawanan jarum jam, untuk memposisikan jarum ke posisi atas. Pasangkan keran pada tabung freon dan kencangkan. Putar keran searah jarum jam, untuk membuka jalur freon pada tabung, sekaligus menutup jalur freon keluar keran. Tabung freon siap digunakan, dengan memutar keran berlawanan jarum jam. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.